Mari kita kembali ke ajaran kita masing-masing, ajaran budaya, ajaran dari leluhur kita. Yang penting Nusantara ini banyak berbagai macam suku. Ikutilah ajaran dari suku per suku, supaya Nusantara ini kembali menjadi negara yang berbudi luhur, negara yang berbudaya tinggi, negara yang menjadi Gemaripah Lojinawi Karto Toto Toraharjo. Dan sekali lagi, selagi agama dari luar itu masih mendominasi di Nusantara, itu semua tidak akan terjadi. Dimana mau Gemaripah Lojinawi, kita kerja di negara ini, menghasilkan uang di negara ini. Ya, kita mempunyai harta benda hasil dari bangsa ini. Tapi nanti setelah terkumpul akan dibawa ke negara orang lain. Coba. Di sini banyak batu, tapi memilih menyembah batu yang di sana. Nah itu loh. Ya mah kadang bingung juga gitu mah, yang menjadi pertanyaan paling besar saya pribadi mah. Padahal kan datanya itu ada, artefaknya itu ada. Zaman dulu pada zamannya gitu kan, kita itu sudah bisa membangun Candi Borobudur gitu kan mah. Jika dilihat bangsa-bangsa lain gitu pada saat itu mana gitu nggak ada. Ya itu kan suatu bukti bahwa siapapun orangnya atau bangsa manapun itu ketika sudah bisa membuat suatu karya, berarti pikirannya itu sudah cerah gitu kan, sudah tercerahkan. Ya, termasuk orang yang modern. Iya. Nah sekarang nih Mbah, akhir tahun 2024 gitu kan, ya saya juga senang gitu melihat perkembangan bahwa sekarang di internet saja gitu kan Mbah, kebanyakan hampir 80% warga Indonesia itu mulai mencari apa itu budaya Nusantara, apa itu kapitaya Nusantara. Berarti kan mungkin sedikit banyaknya gitu kan, 80% hampir ya setengah lebihnya gitu kan Mbah, udah mencari tahu apa itu budaya leluhur. Tapi kan mungkin dengan ada datanya yang nyata itu tuh, suatu golongan ini tuh langsung menyerang diksi tersebut bahwa mengolok-olok dasar penyembah leluhur, dasar ya intinya itu menjadikan kita itu jadi nggak percaya diri lagi. Itu ya pantas saja gitu kan, Mbak sendiri kesel, dan bangsa Nusantara juga kan banyak yang jengkel gitu kan dengan direndah-rendahkan seperti itu. Nah seperti sekarang Sal, kita dituduh kita itu menyembah leluhur. Nah, kita tidak tahu tentang Tuhan seperti Tuhan yang dipercaya itu. Terus orang-orang yang beragama itu menyembah siapa? Leluhurnya juga. Bahkan masuk surga saja itu harus mendapatkan syafaat seseorang. Nah itu ya leluhur mereka. Coba, apakah dia tidak menyembah leluhur? Kalau di sini kitabnya tidak tertulis tapi bisa dibaca. Nah kalau dari sana kitabnya tertulis dan kitab itu tidak jelas, karena setiap kitab itu namanya karangan. Yang namanya karangan itu memperkirakan. Yang namanya memperkirakan itu tidak jelas benar atau tidaknya. Makanya setiap kitab yang diajarkan di sini kan tertulis karangan siapa. Ini ditulis tahun sekian, ini dikarang oleh. Nah, namanya orang ngarang. Orang ngarang itu kalau bahasa Jawa ngarang itu menduga. Atau memperkirakan. Nah, apakah benar perkiraan itu dengan kenyataan? Kan nggak mungkin. Apalagi yang menjadi panutan itu orang. Nah, biasanya orang yang ditulis, yang menjadi cerita di dalam karangan itu, yaitu orang yang disembah-sembah, orang yang dipuja-puja.
Lah belum tentu orang yang disembah-sembah dan dipuja-puja itu benar perilakunya. Karena kebanyakan orang yang mengagumi itu orang cinta. Kalau tidak dicintai nggak mungkin dikagumi. Maka mau berbuat buruk maupun berbuat baik karena saking cintanya. Ya semuanya ditulis baik. Nah, apa kita selalu akan mengikuti ajaran karangan? Kira-kira. Apalagi yang mengarang itu bukan leluhur kita. Leluhur kita ya. Dan dia hidup di negara mana? Dan di zaman apa waktu itu? Coba. Nah, mendingan kita. Ya, dengan leluhur kita. Coba waktu itu. Sampai bisa memunculkan tanah keluar api. Ini bukan, oh ini muncul tiba-tiba karena alam, bukan seperti itu. Sampai sekarang dikenal dengan kayangan api. Kayangan api, oh iya. Nah, dan sampai sekarang kalau memang itu kejadian alam dengan tiba-tiba, mungkin sejarah itu sudah hilang. Tapi karena ini kejadian waktu itu, memang benar-benar ada. Ya nggak bisa mau digerus dengan agama, mau dibelokkan cerita itu oleh agama, nggak bisa teman. Seperti berdirinya candi Prambanan, Borobudur, candi-candi yang lain. Ini kalau kita itu memahami budaya dari luar, kita itu malah tidak akan mengagumi apa yang ada di Nusantara ini. Iya, karena apa? Wah, bener itu berdiri, tapi itu buatan orang-orang kafir. Seperti itu. Mau orang kafir, mau dikatakan orang beriman, kalau tidak berkarya dan tidak menghasilkan karya apa-apa, untuk apa kita percaya? Kalau urusan surga dan neraka itu bukan urusan manusia, itu urusan Tuhan. Ngapain manusia sibuk mengatur mau masuk ke surga dan neraka? Kok seperti orang yang menyampaikan itu sudah ahli surga? Yang ngomong siapa? Makanya sama saya yakin, saya tanya, nabi-nabi yang ditulis yang katanya berperilaku baik dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sekarang dan saat ini di mana orang-orang itu? Gitu. Apakah dia sudah di surga? Mungkin. Apakah dia masih di neraka? Apakah dia itu masih di dunia? Ya, pertanyaan seperti itu. Ya supaya apa? Supaya kita tuh paham. Bukan kita menjelek-jelekkan, karena kita itu sudah warek, tuwuk bahasanya orang Jawa, dijelek-jelekan, direndah-rendahkan dengan agama kita, dengan kepercayaan kita sendiri, dengan ajaran leluhur kita sendiri. Kita sudah muak dengan kata-kata seperti itu. Hanya kita itu suruh menganut salah satu tokoh, ya karena tokoh itu dipuja-puja dan dibaik-baikan. Tapi cobalah ditelisik perjalanan mereka waktu itu kayak apa, seperti apa. Coba. Kan baiknya saja yang ditulis, lah jeleknya ada yang ditulis? Kan nggak ada. Padahal saya menemukan salah satu kitab yang menerangkan bahwa orang yang dipuja-puja itu, orang yang disanjung-sanjung itu, ternyata di sisi lainnya dia juga melakukan keburukan yang sangat luar biasa. Nah, berarti kan tidak beda dengan leluhur-leluhur kita, sama-sama melakukan baik dan sama-sama melakukan keburukan. Manusia normal gitu ya. Nah, manusia normal, karena yang namanya manusia itu tetap sama. Kalau dia mengejarkan kebaikan, paling tidak dia harus menjadi contoh dari kebaikan itu. Yeah. Nah, kalau dia melakukan kebaikan karena dia malu dan karena dia itu sudah diolok-olok baru melakukan kebaikan, itu bukan orang tobat. Itu menutupi perbuatan buruknya, gitu loh, supaya dia dianggap orang baik. Nah, orang yang mengikuti inilah yang memperbaiki, yang menambah-nambahi, membumbui supaya ini ternyata orang baik dan orang yang bisa menolong segalanya. Yang bisa menolong kita masuk surga dan kita masuk neraka adalah perbuatan kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menolong dari apa yang kita perbuat. Apalagi katanya syafaat, blegedes. Mau siapapun orangnya. Kok dia bisa menolong orang itu selagi mengikuti ajaran mereka, terus dia bisa menolong. Kepengen tahu besok yang namanya akhirat itu di mana, saya juga pengen tahu.
Ya inilah penguatan pada orang-orang Jawa. Jawa ya. Mari kita mulai sadar. Kita itu sebenarnya dijajah kita itu dirusak akal kita dengan ditemukan Tuhan yang tidak jelas itu tadi. Dan ini sudah merebak dan sudah merata di Nusantara ini. Dan ini kalau sudah seperti ini sulit orang itu untuk diubah, untuk disadarkan sesadar-sadarnya. Jadi kita itu sudah di luar dari kata-kata orang Jawa waktu dulu mau mendirikan Nusantara ini, dari kata Gemah Ripah Loh Jinawi Karto Toto Toraharjo. Itu hanya seremonial ucapan belaka kalau kita masih menganut ajaran-ajaran dari luar. Mari kita kembali ke ajaran kita masing-masing, ajaran budaya, ajaran dari leluhur kita. Yang penting Nusantara ini banyak berbagai macam suku. Ikutilah ajaran dari suku per suku, supaya Nusantara ini kembali menjadi negara yang berbudi luhur, negara yang berbudaya tinggi, negara yang menjadi Gemah Ripah Loh Jinawi Karto Toto Toraharjo. Dan sekali lagi, selagi agama dari luar itu masih mendominasi di Nusantara, itu semua tidak akan terjadi. Dimana mau Gemah Ripah Loh Jinawi, kita kerja di negara ini, menghasilkan uang di negara ini. Ya, kita mempunyai harta benda hasil dari bangsa ini. Tapi nanti setelah terkumpul akan dibawa ke negara orang lain. Coba. Di sini banyak batu, tapi memilih menyembah batu yang di sana. Nah itu loh. Ya mah kadang bingung juga gitu mah, yang menjadi pertanyaan paling besar saya pribadi mah. Padahal kan datanya itu ada, artefaknya itu ada. Zaman dulu, pada zamannya gitu kan, kita itu sudah bisa membangun Candi Borobudur gitu kan, Pak. Jika dilihat bangsa-bangsa lain gitu pada saat itu, mana gitu, nggak ada. Ya, itu kan suatu bukti bahwa siapapun orangnya atau bangsa manapun itu ketika sudah bisa membuat suatu karya, berarti pikirannya itu sudah cerah gitu kan, sudah tercerahkan. Ya, termasuk orang yang modern. Iya, udah bisa membuat karya. Nah, di Cina aja mungkin Mas sekarang kan produk-produknya itu bermanfaat untuk seluruh dunia gitu. Tapi ya jika dibandingkan dengan sekarang seperti negara yang mempunyai apa itu piramida di Mesir. Nah, di Mesir. Coba, apakah orang Mesir itu percaya dengan kemahiran bangsa lain? Kan tidak. Dia selalu masih sampai saat ini mencari adanya piramida itu, siapa yang membuat dan bahan dari apa yang dibuat. Semua satu negara itu semuanya itu kepengen menggali sampai tuntas. Karena apa? Mengagumi leluhur mereka yang bisa membuat bangunan seperti itu yang tanpa waktu itu tanpa pakai bahan perekat apa-apa. Nah, itu cuma satu bangunan. Nah, di sini coba, setelah adanya itu kita didogma kalau datang ke situ kita seperti mengikuti orang-orang musyrik. Coba, akhirnya kita jangankan untuk menggali atau kita itu meneliti, wong kita datang atau melihat saja kita sudah dianggap kafir, kita sudah dianggap musyrik. Dan ditakut-takutin. Nah, siapa yang membuat hukum kafir dan musyrik? Kan ya orang-orang yang di sini itu mau menjajakan agama itu. Makanya saya mempunyai keyakinan. Ya, apalagi ini sudah masuk ke tahun 2025 dan saya sejauh hari sebelum tahun 2025 sudah pernah menyampaikan. Di tahun 2025 inilah awal kebangkitan bangsa Nusantara. Dan di tahun 2025 inilah awal kehancuran agama-agama dari luar. Dan nanti pada titik akhirnya di tahun 2050, lihat saja nanti. Gitu. Saya yakin dan seyakin-yakinnya, sebesar apapun agama yang diajarkan di sini akan lenyap dengan ditelan oleh
zaman Zaman. atau oleh alam ini. Gitu. Jadi makanya orang itu harus berpedoman. Apapun ajaran di Nusantara ini yang dia tanpa waspada dan dia tanpa memakai unggah-ungguh tata krama. Makanya ajaran apapun setiap 100 tahun di Nusantara akan lenyap dengan sendirinya. Setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun. Awalnya memang apalagi di pertengahan jaya-jayanya seolah-olah dialah yang menjadi kuasa di negara ini. Tapi setelah menginjak 100 tahun akan lenyap, akan hilang. Nah itu Mbah, 100 tahun berarti sebelumnya apakah sudah pernah ada gitu ceritanya? Sebelumnya sudah ada agama itu, tapi kan tidak seperti saat ini. Saat ini. Karena agama yang dulu disampaikan itu tetap mengedepankan rahmatan lil alamin. Kita tuh menghargai alam dan isinya. Awalnya mengedepankan welas asih seperti juga. apa yang diajarkan oleh Panglima Cheng Ho. Ya, karena agama Islam pertama masuk di Nusantara ini kan bukan dibawa oleh wali, kan dibawa oleh Panglima Cheng Ho itu. Tapi kan ini banyak yang mengingkari. Bahkan kita bahasa Nusantara itu banyak yang tidak sadar bahwa sebelum ada wali-wali itu di sini sudah ada agama Islam. Wali-wali ini artinya mendompleng juga, karena barang yang sudah ada dia mengikuti. Kok dirasa di sini lebih enak menawarkan itu, maka berlomba-lombalah untuk ramai-ramai datang ke sini untuk menyiarkan dagangan itu. Kepentingan Begitu, pribadi. kepentingan pribadi. Makanya Tuhan itu apa? Tuhan itu kebutuhan. Jadi orang yang datang ke sini untuk menyampaikan agama dengan embel-embel Tuhan, dia itu hanya mencari kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan hidup dia. Kebutuhan hidup. Apa itu? Ya harta, tahta, dan wanita. Wanita. Ya cuman itu. Makanya coba lihat, siapa saja yang mengajarkan agama di sini, pasti peninggalannya seperti apa? Rumahnya, tanahnya. Nah kita yang orang Nusantara, kiai-kiai desa yang ikut-ikutan menyiarkan agama itu, rumah kadang nggak punya, apalagi tanah. Tapi pembesar-pembesar dari negara luar yang datang ke sini disanjung, dihargai, diberi tanah perdikan, diberikan istana yang luar biasa. Kerjaannya apa? Coba, hanya dongeng, jualan cerita, ya situ cukup. Memang apa lagi? Itu pun minta dihormati, minta dihargai. Ya. Nah ini kan kurang ajar. Sampai sekarang diperebutkan dari nasab-nasab mereka. Coba, yang satu merebut, Habib merebut keturunan dari Nabi, yang satu merebutkan keturunan wali. Coba. Iya, Mbak. Ngeri banget. Nah, kita yang bangsa Nusantara ini loh. Coba, waktu perang siapa tuh yang terdepan? Pasti rakyat Ya, kecil. pribumi. Nah, orang-orang yang membawa itu, dia kan sebagai komando saja, mengatur strategi saja. Lah urusan mati. Coba. Setelah ini semua berhasil dan merdeka, yang menikmati siapa? Ya mereka lagi. Coba. Ini makanya marilah kita sadar. Ya. Bangsa dan negara ini tidak ada uluran tangan dari bangsa-bangsa yang saat itu yang katanya membawa agama dan lain sebagainya. Bukan. Inilah hasil dari bangsa-bangsa kita sendiri. Dan kalaupun dicampuri dengan orang beragama, dia juga sebenarnya hanya mempertahankan diri supaya tidak dibunuh. Makanya kalau ada perang, ikut-ikutan ikut perang. Nggak mau ikut perang, ya terbunuh mungkin waktu itu. Iya. Jadi bukan karena ini sulit menjelaskan. Ya. Makanya kadang-kadang kenapa kok jadi begini? Kenapa kok kita itu mudah diadu domba? Kenapa kita itu mudah untuk dibengkokkan kepercayaan kita? Ya. Wong agama kan cuma ajar-ajar menyembah,
Agama kok tidak mengajarkan berkarya, Nah itu. gitu loh. Berkarya pun kadang-kadang karyanya itu karya tulisan dan karya karangan. Kecuali kalau agama itu bisa menciptakan salah satu perusahaan yang besar. Untuk apa? Untuk supaya bangsa Nusantara ini nggak sampai miskin. Miskin ya. Tapi yang diajarkan karena cerita, ya otomatis bangsa, negara dan bangsa ini akan miskin nanti akhirnya malah. Terlena Iya. dengan cerita tersebut ya, Mbah. Nah, makanya ini perlu apa ya? Tetap saya sampaikan. Ya, karena apa? Saya sudah terlalu miris, mengenaskan kalau sudah melihat bangsa kita itu karena sudah terdogma dan terdoktrin sehingga lupa diri, lupa daratan. Gitu. Kita yang mempunyai negara kebanyakan itu masih menjadi budak. Orang-orang yang di sini tidak punya karya apa-apa, karyanya cuma cerita dongeng, tapi menjadi raja, menjadi majikan. Nah itu. Nanti mental kita itu selalu dididik menjadi mental budak akhirnya. Kalau kita nggak mau bangkit. Nah iya Mbah, kan bangsa kita itu yang dulunya besar, yang dulunya menguasai sampai se-Asia gitu kan Mbah. Ya Majapahit, Suwarna Dwipa gitu kan, Ya, kan sudah jelas dan toh. lain-lain gitu. Negara mana yang nggak takluk Iya. dengan pemimpin Nusantara waktu itu? Apakah karena agamanya? Enggak. Coba. Apakah orang-orang yang bisa menaklukkan negara lain itu karena ajaran dari agama? Tentang akhlaknya, tentang budi pekertinya, tentang doanya? Kan mengandalkan ajaran asli Nusantara. Nusantara. Waktu itu berhasil. Nah, dengan keberhasilan itulah maka sedikit-sedikit dirasuki, dicekoki dengan ajaran-ajaran itu, Pak. Supaya apa? Supaya lemah orang yang kuat ini. Iya, lemah-lemah. Nah, setelah lemah, apa yang terjadi? Jadi Kita budak. direndah-rendahkan, ya. Kita diasorkan derajat kita, Iya. ya Pak. Makanya bayangkan, orang yang menyembah Tuhan, dia tidak menghasilkan apa-apa, tapi orang yang disangka menyembah batu dan kayu, jangankan untuk memakmurkan negaranya nggak bisa, bahkan negara lain pun akhirnya di samping dia takluk, dia juga belajar dari sini. orang yang dianggap menyembah batu dan menyembah kayu itu. Kayu. Coba. Makanya kalau ditanya, pentingkah Tuhan? Bagi saya Tuhan tidak penting. Tapi kalau bahasa Tuhan dirubah menjadi kebutuhan, itulah penting. Karena diakui juga tidak diakui, semua orang yang mengatasnamakan agama Tuhannya adalah uang dan nasi Dan makan. cuman itu. Makanya mengandalkan Tuhan yang begini yang begitu, mintalah pada Tuhanmu tanpa kamu bekerja, tidak punya uang, tidak punya nasi. Nasi. Nah, caranya untuk mendapatkan uang dan nasi bagaimana? Ya menjual Tuhan itu akhirnya. Diakui gak diakui, disadari dan tidak disadari, ya itu. Ya, iya Mbah. Sedangkan ya kita mesti meyakini itu, bangsa kita dulunya besar itu kan untuk kebutuhan pokok makan saja di sini terkenal subur gitu. Nah, makanya itu tadi Gemari Pahlot Jinawi. Iya. Itu. Baik, Kos Plus sudah menjadi apa waktu itu syairnya lagu. Iya. Ya. Bagus. Kayu dan batu menjadi tanaman. Tanaman. Itu saking suburnya, saking gemaripahnya Nusantara ini. Ya nggak heran mungkin ya Mbah, bangsa lain Tapi itu. kan kelihatannya sampai saat ini orang-orang sini itu kan walaupun punya negara seperti ini, kan kayaknya itu seperti enaknya itu di negara Arab. Ya. Itu mati di sini itu loh, tanah kuburan nggak beli. Tapi itu kadang-kadang ada yang mengharapkan mati di sana. Ya. Inilah orang-orang utaknya sudah kebalik toh. Gitu loh. Iya. Ya, desa ajak menyembah bumi Nusantaranya nggak mau, tapi kalau diajak menyembah bumi Nusantara orang lain yang tidak menghasilkan apa-apa dan di sana tidak memproduksi apa-apa, itu adalah tanah surga. Itulah tanah yang diridai oleh Tuhan. Nah, ini nggak pikiran-pikiran koplak kan nggak mungkin.
Iya Mbah, tapi saya yakin ya Mbah dengan perkembangan zaman sekarang gitu dan generasi muda sekarang kan kesadarannya itu mulai berkembang, mulai lebih Ya maju kita lagi. tuh bersyukur sedikit lah. Ya, ya mungkin dengan keberanian orang Jawa untuk menyampaikan Jawa ini sebenarnya banyak orang itu yang mulai berpikir. Berpikir Ya, dan mulai agak sedikit cerdas walaupun belum cerdas semua. Sebenarnya. Ya, dan sekarang kelihatannya itu banyak anak-anak muda yang sudah mencari atau menggali kebenaran dengan ajaran Iya, iya. leluhurnya sendiri. Walaupun masih banyak pemuda dan remaja ini yang masih Mabuk juga. terdogma ya, yang masih mabuk dengan ajaran agama itu. Tapi kan lumayan. Iya, iya, iya Mbah. Ya. Ini Daripada mudah-mudahan- tidak sama sekali gitu ya, kan Mbah. mudah-mudahan dengan penyampaian lewat media sosial, lewat YouTube dan lain sebagainya, inilah cara kita untuk menyampaikan kebenaran melalui budaya kita sendiri. Ya, supaya kita itu walaupun belum sadar semuanya, tapi sedikit agak sadar lah, supaya kita itu nggak mudah dibodohi Punya filter lah ya Mbah. nah, oleh ajaran-ajaran yang dari luar. Makanya seandainya orang itu percaya tanpa mengikuti ajaran agama, terus nanti takutnya di belakangan setelah mati nanti masuk ancaman yang namanya neraka dan lain sebagainya. Seandainya masuk ke situ, saya itu berani bertanggung jawab kok. Kalau memang orang-orang yang tidak mengikuti agama itu masuk neraka, biar saya nanti yang lembut di dalam neraka. Tapi seperti itu kok. Kalaupun kamu melakukan kebaikan, tapi di dalam hatimu masih mengharapkan imbalan, nanti masuk surga. Saya juga pengen tahu kok, surga apa yang kamu harapkan? Karena di dalam kitab yang mengajarkan agama itu sudah diterangkan. Tempat kebahagiaan yang namanya surga dan neraka itu selagi masih ada langit dan bumi.